Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar hari ini. Yang pertama datang dari gerak cepat pemerintah dalam melawan bencana tanah air, bos. Tak main-main, pengerahan armada TNI besar-besaran pun dilakukan langsung ke titik-titik bencana tanah air. Mulai dari 6 kapal-kapal perang, helikopter-helikopter sampai dengan pesawat-pesawat jumbo TNI semuanya dikerahkan. Tak cuma itu, pemerintah pun bahkan disebut telah mengoperasikan teknologi modifikasi cuaca, bos, TMC. Nah, teknologi seperti apakah itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari pertemuan Menhan kita dengan Menhan India yang ternyata kemarin juga membahas hal mantap yang belum admin jelaskan, bos, yaitu rantai pasok kapal selam Skorpen. Kapal selam masa depan Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia akan join dengan negara India untuk kerjasama rantai pasok kapal selam Skorpen di masa depan? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, seperti yang kalian tahu, beberapa wilayah saudara-saudara kita saat ini sedang mengalami musibah besar, bos. Mulai dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh, semuanya terdampak. Dan melihat hal ini, pemerintah pun ternyata langsung tancap gas nih. Tanpa menunggu waktu, instruksi presiden pun keluar seketika. TNI Angkatan Laut pun mengerahkan kekuatan raksasanya untuk membantu warga-warga yang terdampak, bos. Tak main-main disebutkan, mulai dari 6 KRI, 4 helikopter, pasukan Kopaska, marinir hingga Yonkes semuanya turun gunung. Beberapa KRI atau armada kapal militer Indonesia itu pun mulai dari KRI Dr. Suharto 990, yaitu kapal rumah sakit raksasa yang nantinya bakal bertugas jadi tulang punggung layanan medis. Kapal ini pun bisa melakukan operasi, rawat inap, sampai ICU, ibarat rumah sakit berjalan yang langsung menuju titik bencana, bos. Kemudian ada KRI Semarang 594, KRI Teluk Banten 516, kemudian KRI Teluk Gilimanuk 531, KRI Teluk Celukan Bawang 532, sampai dengan kapal perang baru dari Italia yaitu KRI Brawijaya 320 dikerahkan untuk membawa logistik, tenda lapangan, perahu karet, alat kesehatan, serta pasukan dan perlengkapan evakuasi, bos. Kemudian tak cuma itu, 4 helikopter pus penerbal juga disiagakan untuk evakuasi udara dan pemetaan area terdampak. Mereka akan bergerak menyisir lokasi-lokasi yang terisolasi. Kopaska dikerahkan untuk aksi cepat, evakuasi korban, bersihkan area, hingga mengantar bantuan langsung ke warga yang terjebak. Kemudian Yonkes Marinir juga gerak cepat membuka pos kesehatan lapangan buat masyarakat yang butuh perawatan darurat. Kemudian dari Kodaeral 1 Belawan hingga Kodaeral 2 Padang, seluruh unsur TNI Angkatan Laut bergerak serentak sejak pagi. Ini bukan sekedar respon biasa, tapi ini adalah operasi kemanusiaan skala nasional, bos. Nah, kemudian tak cuma armada perang Angkatan Laut yang dikerahkan, pesawat-pesawat raksasa TNI Angkatan Udara pun ikut dikerahkan. Apa sajakah itu? Nah, sementara di laut armada bergerak cepat, langit Sumatera pun juga akan disambangi oleh kekuatan besar TNI Angkatan Udara nih, bos. Dari Lanut Halim Perdana Kusuma, deretan raksasa udara mulai dari pesawat baru Airbus A400M Atlas, kemudian 2 pesawat C-130J Super Hercules, 1 pesawat C-130H30 hingga C-130H A1318 lepas landas membawa tenda, perahu karet, alat komunikasi, genset darurat, makanan siap saji, dan tim-tim medis. Pesawat-pesawat ini pun langsung terbang ke 3 titik utama, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bahkan tak cuma itu, armada helikopter pun ikut menggedor wilayah-wilayah terpencil, bos. Helikopter Caracal H225M pun bekerja non-stop mendistribusikan logistik hingga 2.200 kg dalam 2 sorti. Ada yang mendarat di FL Tobing Sibolga, ada yang turun di lapangan Matauli. Ada yang terbangkan bantuan ke titik-titik yang jalur daratnya putus total. Pesawat dan heli ini pun jadi ibarat nyawa tambahan bagi warga yang terjebak di pedalaman bencana. Dan di tengah operasi besar ini,
Pemerintah pun juga menjalankan misi yang tak kalah penting bos, yaitu mereka melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Pesawat khusus pun diterbangkan untuk menabur bahan pemicu hujan agar curah hujan dialihkan ke laut, dan tujuannya jelas, yaitu mengurangi potensi banjir baru, mengendalikan dampak siklon tropis Senyar yang mulai melemah, sekaligus mengantisipasi ancaman siklon tropis Koto di utara. Dan kini kolaborasi penuh pun dilakukan, mulai dari TMC, TNI Angkatan Udara, BNPB, TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, BMKG, dan Pemda bergerak dalam satu komando bos. Ini bukan sekedar respon, tapi ini operasi mitigasi nasional terbesar di tahun 2025. Mulai dari langit, laut, dan darat, semuanya dikerahkan demi satu hal, yaitu Indonesia yang tidak boleh kalah oleh bencana. Nah, harapannya ya, semoga semua misi ini dapat dilakukan dengan sukses, lancar, selamat, dan berhasil. Semoga semuanya dapat dilalui dengan kuat dan maksimal, serta rakyat dapat terselamatkan. Amin. Oke, lanjut jadi melanjutkan video kemarin. Menhan Safri yang bertemu dengan Menhan India, Mr. Ratna Singh, dalam dialog Menhan India Indonesia ketiga di India, dan ternyata ada satu pembahasan yang cukup menggigit dan terlewatkan nih bos kemarin, yaitu Indonesia pun kabarnya juga memuji pengalaman India dalam pengembangan kapal selam dan rantai pasok kapal selam kelas Scorpene. Bahkan disebut dari sumber berita, Menhan Safri pun menyebut bahwa hal itu sangat berharga bagi rencana masa depan Indonesia, katanya. Nah loh, sepertinya ada bau-bau Indonesia tertarik nih dengan kemampuan India. Lantas, bagaimanakah pengalaman India soal kapal selam Scorpene? Nah, jadi perlu kalian tahu, India sendiri juga punya pengalaman panjang membangun kapal selamnya sendiri lewat program Make in India. Sama dengan kita bos, mereka beli Scorpene dan beberapa unit harus dibuat di India. Dan Indonesia pun kini terang-terangan menilai pengalaman India ini sangat berharga untuk rencana masa depan Indonesia, katanya. Nah, itu bukan kalimat sembarangan bos, tapi sepertinya itu adalah kode keras Menhan Safri bahwa Indonesia sedang serius melihat kemungkinan kerjasama kapal selam dengan India. Bahkan mungkin bisa juga belajar bagaimana cara India bisa membangun sistem rantai pasok Scorpene sampai tingkat kemandirian yang tinggi bos. Menhan Safri pun tidak hanya bicara soal kapal selam, tapi bicara soal rantai pasok, yaitu jantung industri pertahanan modern. Karena kapal selam jelas bukan cuma beli bodinya doang, tapi seluruh ekosistem meliputi komponen elektronik, sensor, sistem senjata, maintenance, sampai pelatihan. Dan India kini berhasil menguasainya, sedangkan kita Indonesia kini sedang menuju ke arah sana. Dan di New Delhi kemarin, Menhan Safri pun sepertinya telah membuka pintu besar menuju peluang baru itu bos. India dengan pengalaman mengoperasikan dan memproduksi Scorpene pun kini sepertinya menjadi salah satu kandidat paling logis bagi Indonesia. Dan pertanyaan besarnya kini menggantung, apakah Indonesia akan menggandeng India dalam proyek kapal selam masa depan? Bagaimana menurut kalian tentang hal itu? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.